Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran sejarah Indonesia. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi yang ada di kelas 10, yaitu tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. So, kita langsung saja ke materi tanpa panjang lebar. Check this out. Oke, materi kita pada video kali ini adalah mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, yang dimana materi ini merupakan materi sejarah Indonesia di kelas 10 untuk jenjang SMA maupun MA. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik dalam sejarah. Dan hal itu erat kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Seperti itu, dimana konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah itu masih memiliki hubungan dengan materi kita pada kesempatan sebelumnya. Nah, konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah itu memiliki konsep dasar atau konsep yang paling umumnya, di mana konsep dasarnya terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ada konsep manusia. Ya jelas, manusia merupakan pelaku utama dari yang namanya sejarah. Tidak akan ada sejarah tanpa adanya manusia. Seperti itu. Yang konsep kedua adalah perubahan. Nah, konsep perubahan ini mengacu atau mengarah terhadap dampak yang ditimbulkan dari suatu peristiwa sejarah. Seperti itu. Dan konsep yang ketiga itu adalah konsep keberlanjutan, di mana konsep keberlanjutan ini merupakan proses perubahan yang terus terjadi secara berkesinambungan. Jadi ini merupakan 3 konsep yang ada dalam apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, sekarang kita masuk, apa itu yang dimaksud dengan perubahan? Nah, perubahan secara sederhananya itu merupakan peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Seperti itu ya. Nah, perubahan ini bisa terjadi secara cepat maupun lambat. Atau kita mungkin mengarah ke dalam bahasa sosiologinya adalah revolusi. Revolusi dalam sosiologi juga dibagi menjadi 2, revolusi secara cepat maupun perubahan dibagi menjadi 2, ada yang dinamakan revolusi, perubahan secara cepat, dan ada juga yang dinamakan evolusi, perubahan secara lambat. Jadi intinya, perubahan itu adalah suatu peristiwa yang membuat sebuah perbedaan dari suatu kejadian yang ada. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat contoh kecilnya. Contoh perubahan secara cepat dan lambat. Jadi kita bagi menjadi 2 kategori. Nah, yang pertama ada perubahan secara cepat, yaitu ketika kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Dan dampaknya apa? Dampaknya itu menjadikan Jepang kalah dalam perang Pasifik dan menyerah kepada sekutu 15 Agustus 1945. Itu perubahan secara cepat. Nah, sedangkan perubahan secara lambatnya itu adalah penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Nah, nyatanya politik etis atau politik balas budi ini membuat Indonesia pada akhirnya bisa meraih kemerdekaan. Karena apa? Karena munculnya tokoh-tokoh intelektual yang membawa perubahan dalam paradigma pandangan masyarakat terhadap suatu konsep yang bernama nasionalisme. Nah, di sini juga ada contoh ya. Ada contoh dari perubahan di mana kita bisa lihat. Gambar pertama itu menunjukkan bahwasanya Indonesia sedang dijajah. Nah, kita bisa kategorikan itu merupakan kerja Rodi atau kerja
paksa. Nah, berubah seiring berjalannya waktu, Indonesia pada akhirnya bisa meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, perubahan berikutnya apa? Ketika Indonesia merdeka, ternyata Belanda ataupun sekutu masih tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya muncullah seperti yang kita bisa lihat di gambar. Apabila ada orang yang bertanya, berapakah jumlahmu? Jawaban mereka apa? Kami satu. Yang artinya kami satu kesatuan, tidak bisa dipecah belah. Atau mungkin politik divide et impera yang diterapkan Belanda pada masa lampau itu tidak berfungsi lagi pada zaman itu. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan. Yang pertama ada faktor intern, yaitu adanya perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan. Nah, sedangkan untuk faktor ekstern atau faktor dari luarnya itu adalah adanya faktor dari alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, itu yang menyebabkan nanti terjadinya suatu perubahan, baik secara intern dari dalam munculnya atau dari luar. Dan itu tidak bisa dielakkan. Ketika adanya hal tersebut muncul dalam masyarakat, otomatis yang namanya perubahan itu akan terjadi. Mau itu secara cepat ataupun secara lambat. Nah, itu perubahan. Oke, kita lanjutkan dengan kita cari tahu nih, apa yang dimaksud dengan keberlanjutan. Keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Ya. Berlanjut, continuity. Oke? Contoh, Wangsa Sailendra berkuasa di Jawa selama 250 tahun. Tuh, aman, berkelanjutan. Oke? Kerajaan Hindu dan Buddha yang berdiri dari masa kerajaan Kutai hingga Majapahit. Hindu, Kutai, lanjut ke Majapahit. Keberlanjutan. Konsepnya sama-sama Hindu. Dari Kutai yang merupakan kerajaan Hindu sampai Majapahit yang juga sama merupakan kerajaan Hindu. Itu yang dimaksud dengan keberlanjutan dalam sejarah. Oke? Nah, di sini kita bisa lihat contoh. Contohnya adalah ketika Indonesia merdeka. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan dilanjutkan dengan bagaimana cara pemimpin kita pada waktu itu, yaitu Insinyur Soekarno, membakar semangat rakyat untuk tetap melanjutkan estafet kepemimpinan. Yang akhirnya sampai sekarang Indonesia masih tetap berdiri dan masih merdeka. Indonesia sudah merdeka kurang lebih sekitar 75 tahun sampai hari ini. Yang beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-76. Nah, itu merupakan suatu konsep keberlanjutan dalam sejarah. Berlanjut terus-menerus. Ya. Dari 1945, meskipun kita berkali-kali berganti presiden, kemudian digantikan tahun 66 oleh Presiden Soeharto, kemudian 98, 2004 sampai 2021 sekarang, Indonesia masih berdiri dengan tegak meskipun dengan berbagai pemimpin yang berbeda. Seperti itu. Nah, contoh lain, contoh lainnya, penjajahan Belanda di Indonesia itu bisa dikatakan kurang lebih sekitar 3,5 abad. Dari 1595 sampai 1945. Kemudian dilanjutkan. Kita masih merasakan penjajahan loh pada waktu itu ketika Jepang masuk di Indonesia, yang kurang lebih sekitar 3,5 tahun, 1942 sampai 1945. Itu keberlanjutan yang terjadi dalam sejarah. Dari yang awalnya Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad, estafetnya dilanjutkan oleh Jepang yang kurang lebih 3,5 tahun. Nah, itu konsep keberlanjutan. Ya, saya rasa anak-anak sekalian paham dengan apa yang dimaksud dengan konsep perubahan dan konsep keberlanjutan.
Nah, perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan membandingkan dua peristiwa atau lebih pada masa lalu. Nah, sebagai contoh, masa praaksara dan masa Hindu-Buddha. Keberlanjutan dalam masa praaksara adalah ketika perkembangan masa praaksara stabil hingga berabad-abad, sedangkan perubahan terjadi saat ditemukannya tulisan dan berubah menjadi masa Hindu-Buddha. Begitu pula perubahan masa Hindu-Buddha dan Islam yang ditunjukkan adanya perubahan saat berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Seperti itu. Dari situ ya, kita bisa sedikit memahami perbedaan dari perubahan dan keberlanjutan. Ya, kalau perubahan dari Hindu-Buddha ke Islam itu namanya perubahan, kalau dari Hindu ke Hindu itu namanya keberlanjutan. Seperti itu. Dari yang merdeka kemudian dijajah itu perubahan, dari yang merdeka ke merdeka itu keberlanjutan. Nah, keberlanjutan dan perubahan kita bisa lihat seperti ini. Keberlanjutan itu berlangsung secara garis lurus. Ya tadi, penjajahan ya penjajahan lagi, itu keberlanjutan. Merdeka ya merdeka. Nah, sedangkan perubahan itu berlangsung secara zigzag. Bisa turun, bisa naik, bisa turun lagi, bisa naik. Seperti itu. Seperti roda yang berputar. Oke ya, bisa kita pahami perubahan dan keberlanjutan dari konsep sejarah. Seperti itu. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Saya tutup video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat ditangkap, dicerna, dan dimaknai dengan baik sehingga ilmu yang didapat bisa menyerap seperti itu. Nah, apabila ada salah kata, salah pengucapan, dan miss penyampaian informasi dari materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.